Polres Metro Bekasi. Tangkap pelaku pembegal polisi, satu diantaranya residivis Satuan Reserse Kriminal. Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan alias begal yang menimpa seorang anggota polisi. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari 2 April 2025 di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Pasir Limus, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Korban diketahui adalah Brigadir Abdul Aziz, anggota Sat Sabhara Polres Metro Bekasi. Dia diserang oleh dua pelaku berinisial DE dan AR saat baru pulang dinas sekitar pukul 04.45 waktu Indonesia Barat. Korban menderita luka akibat sabetan celurit dari pelaku dan kendaraan motor korban berhasil dibawa lari. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustopa, dalam konferensi pers yang digelar Senin 14 April 2025 menerangkan, berdasarkan hasil penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, TKP, serta keterangan saksi dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pelaku AR diringkus terlebih dahulu di rumah kakaknya di Kampung Pulau Kukun, Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, pada 10 April 2025. Pengembangan kemudian mengarah pada penangkapan pelaku lainnya, DE, yang ditemukan bersembunyi di atas plafon rumahnya di Kampung Cikatang Jati, Desa Sukajaya, Kecamatan Cipitung. Selain itu, polisi juga menangkap seorang penadah berinisial SD. Tidak pidana pencurian. Jadi modus operandi memang pelaku pada jam-jam tersebut. Jadi pelaku ini juga selain melaksanakan aksi terhadap anggota Polri juga menjadi pelaku di dua TKP yang berbeda. Jadi pengungkapan untuk anggota ini juga mengungkap dua TKP yang lainnya dengan modus yang sama. Korban anggota kepolisian atas nama Saudara Abdul Aziz, umur 32 tahun. Kemudian tersangka ada 3. Tersangka dengan inisial DE ini berperan sebagai eksekutor yang melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Tersangka DE adalah mantan residivis yang pernah ditangkap oleh Polsek Cikarang Utara dilimpahkan ke unit Jatan Ras Polres Metro Bekasi dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 yang terjadi pada saat itu di Kobak dekat underpass Tambun. Waktu itu bersama dengan tersangka D dan tersangka M dan S. Dengan hasil skopi ditahan di rutan Cipayung dengan masa tahanan lebih 3 tahun 10 bulan untuk tersangka DE yang merupakan residivis dalam perkara yang sama. Tersangka kedua AR, laki-laki 22 tahun, perannya sebagai joki dan penjual motor milik korban. Jadi AR ini adalah joki dan penjual. Jadi mereka melaksanakan aksinya berdua, yang melaksanakan pembacokan DE, yang merampas motor DE, tapi yang menjual adalah AR sebagai joki kegiatan tersebut. Kemudian tersangka ketiga adalah SD, laki-laki 19 tahun, dia bertindak sebagai penada atau 480 KUHP. Jadi kronologi peristiwanya pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 04.45. Jadi anggota kita pada saat itu selesai melaksanakan kegiatan piket, pada saat itu mau pulang ke kediamannya. Yang bersangkutan sudah dibuntuti oleh 2 orang pelaku. Jadi pelaku ini sudah memiliki korban dari beberapa tempat
ataupun cukup lama membuntuti, kemudian baru di TKP kejadian tersebut pelaku melaksanakan aksi perampasan kendaraan bermotor. Jadi perampasannya dimulai dibuntuti, kemudian di tempat yang dikira sepi, dikira memungkinkan oleh pelaku baru melaksanakan perampasan kendaraan. Jadi caranya mengepek, kemudian korban dibacok, kemudian mengancam akan menembak dan sebagainya, kemudian korban jatuh, kemudian motor Scoopy yang dimiliki oleh korban diambil oleh pelaku. Jadi pelaku selain sebagai eksekutor, selesai membacok korban, motor juga yang membawa lari adalah tersangka DE. Kalau jokinya tetap menggunakan kendaraan yang dia pakai. Kemudian yang bersangkutan juga menjual kendaraan tersebut kepada tersangka yang ketiga tadi. Jadi pengungkapan yang dilaksanakan berdasarkan pada hasil olah TKP dan analisa beberapa CCTV yang ada di seputaran TKP, kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Yang pertama adalah pelaku yang berkaitan dengan joki dan eksekutornya, dan yang ketiga adalah pelaku yang menadah kendaraan hasil daripada kejahatan tersebut. Terima kasih. Buat kamu saja. Kamu ada ini? Pesan aja, kamu pesan aja. Ketiga pelaku kini ditahan dan dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Sementara SD dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Firman Syah, wartawan bacain.com melaporkan.